Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da ibrallah wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, para hadirin sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita wajib melaksanakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa talabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban dan wajib bagi umat Islam. Disinilah kita harus berperan bahwasannya Islam itu kalau tidak dengan ilmu dan rahasianya tidak akan pernah diungkap oleh siapapun, meskipun umat Islam itu sendiri. Tapi insya Allah pada tayangan dan waktu kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi ilmu dan wawasan dengan kita semua. Rahimakumullah, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun berada, hamba Allah sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita akan kembali mengingat sebuah kajian yang mana kita pernah membahas menghadirkan kodrat bismillah di dalam wujud batin dan sirnya Allah yang milah kepada kodrat Rahman dan Rahim kita. Tetapi di kala ini saya akan membuka sebuah pengalaman, sebuah ilmu pengetahuan yang akan kita nikmati dalam rangka mendirikan kodrat basmalah, tentunya dengan melakukan tadzakur atau dikatakan dengan uzlah. Boleh kita lakukan dengan uzlah, yang mana kalau kita ingat alifnya ta pada Al-Quran bersifat aftar. Aftar itu adalah wujud nyata dijelaskan dalam diri kita, wujudnya adalah jasad yang terlihat. Sifat harta aftar itu bersifat maujud. Jadi kalau kita sudah paham yang dikatakan tingkat Rabbil Alamin, kekuasaan Allah pada sekalian alam, tentunya dinyatakan kekuasaan itu adanya, bukan sebuah pengakuan yang tidak nyata, tetapi menyatakan sebuah pengakuan aftar itu Rabbil Alamin
adalah Tuhan daripada sekalian alam. Dalam sebuah pandangan kaji, berkodrat dan satunya wujud daripada alam adalah batin. Sumber daripada batin alam adalah mutlak. Inilah yang dikatakan dengan kabirau. Nah, mana kodrat kabirau tersebut? Ternyata kita sudah pernah membahas kalau kodrat kabirau itu adalah kodrat maujud yang sifatnya batin bagi alam, atau dikatakan 00 dan 24. Di dalam kekosongan 24 jam inilah yang dikatakan masa batin atau dikatakan dengan kabirau. Kalau kabirau, kekosongan dan kehampaan yang ada di depan kita ini adalah salah satu jalan menuju ke hakikatan Allah yang nyata. Kabirau inilah yang akan kita panggil. Kalau dia di depan, dia akan bernama in, di atas bernama an, di bawah bernama un. Ini pernah saya sampaikan dalam pemanggilan. Tetapi di dalam menjalankan takarubnya, bagaimana kita mendapatkan takarub dan menghadirkan kodrat alif pada diri kita, berarti itu adalah ruhayyatah, itu adalah sifat kehidupan daripada ruh. Artinya hamdunya itu adalah kiblatullah daripada sekalian alam. Dan bagaimana cara kita mendapatkan kekuatan daripada Rahman ini, yaitu Rabbil Alamin, maujudullah pada alam. Inilah yang penting kita laksanakan, karena ini menyangkut daripada kodrat zahir, derajat daripada zahir kita. Kalau derajat zahir kita ini di bawah kodratnya alam, inilah yang kita alami, hukum-hukum alam, musibah-musibah yang mana tidak ada lagi rasa segan, rasa tunduk daripada alam ke diri kita. Disebabkan apa? Disebabkan oleh derajat. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, membesarkan diri pada alam kewajiban zahir, karena sifat menyembah itu adalah sifat zahir. Berarti kalau hakikat Allah pada alam sudah mewujud pada diri zahir, maka bersifat zahirlah alam kepada kita, sehingganya bersifat menyembahlah alam kepada umat. Makanya ada kata alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan daripada sekalian alam. Maknanya itu sangat luas jemaah, para hadirin. Luas sekali daripada makna-makna kalam ilahi ini. Bahwasan kalau kita mendirikan hakikat Allah pada alam dengan sifat Rabbil Alamin atau penguasaan tunggal, inilah satu-satunya penguasaan yang tunggal yang dimawujudkan kepada Muhammad yang menjadi rahmatan fil alamin. Nah, disinilah ada haknya umat mengamalkan, karena mewujud Allah kepada Rabbil Alamin tadi sudah menuju rahmatan fil alamin. Kenapa sampai dia mewujud ke rahmatan fil alamin? Karena dia ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Nah, inilah wujud daripada mewujud yang sebenarnya dalam Rabbil Alamin, dalam makom basmalah. Para hadirin, para jemaah, para hamba Allah yang dimuliakan Allah, menghadirkan kodrat daripada basmalah pada diri wajib kita laksanakan, karena Rahman memiliki kenyataan yang bisa membawa kebaikan dan keburukan kalau kita tidak bersemayam dengan arasnya Allah.
Bagaimana kita caranya bisa menghadirkan? Kita memiliki suatu jalan yang insya Allah sebentar lagi akan saya sampaikan. Tapi sebelum saya sampaikan, perlu kita pelajari wawasannya terlebih dahulu. Kalau kita berhadapan dengan sekalian alam, jangan coba-coba derajatnya di bawah dia. Kenapa? Ini kodrat batin mutlak. Kodrat batin mutlak ini adalah zat hamdunya bagi Allah yang bagai penguasaan. Ini soalnya penguasaan. Makanya kalau kita tidak bisa mendirikan kekuasaan Allah pada diri, maka alam lebih berkuasa daripada diri. Disinilah bahasanya akan terjadi, yaitu kejadian-kejadian. Para hadirin, para jemaah rahimakumullah. Kalau kita sudah mengimani suatu perbuatan batin alam pada diri, insya Allah air, api, angin, tanah, beliau akan menghormati khalifahnya Allah. Kenapa? Karena bismillah duduk di dalam hakikat kodrat batin atau diri, sementara basmalah adalah batin mutlak pada alam. Jadi kalau Allah ingin bicara dengan air, dengan api, dengan angin, dengan tanah, Allah cukup dengan pantara batin mutlaknya, kabirnya, dia akan menyampaikan apa yang dia kehendaki. Inilah kodratnya. Jadi kalau kita sudah bisa benar-benar mendirikan kodrat batin daripada aftar tadi, kalau ba'dal alif tersirat, selama ini kita sudah belajar, selama ini kita sudah menjalankan hakikat mendirikan kodrat bismillah pada diri. Tapi saat ini insya Allah kita mendirikan kodrat basmalah sifat nyata aftar pada diri kita. Kalau kodrat ini belum ada, inilah yang membuat manusia terombang-ambing di antara kehidupan Rahman dan Rahim, yaitu di antara kehidupan umat dan kehidupan alam. Insya Allah kalau kita sudah bisa mendapatkan kekuatan wujud batin Allah pada alam dengan sifat aftarnya mewujud pada jasad, maka jasad ini adalah ketunggalan alam yang mereka harus taati dan patuhi apa yang diinginkan oleh umat Allah. Inilah hidangan Al-Maidah. Ini adalah alam yang bisa melayani apapun yang dimaui manusia. Makanya dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau kita memang sudah bisa mendirikan kesahanahan, mana hasanahnya dunia, dan itulah yang akan membuat kita tidak bisa diazab oleh Allah dan tidak oleh Allah azab. Kenapa? Karena kita sudah mendirikan kodrat-kodrat yang hak dalam diri kita, termasuk aftar, alif. Jadi kalau ada bahasa biasanya dikalamkan dalam tasawuf, ini mendirikan alif pada diri, tapi alif bersifat aftar. Nah kalau alif bersifat aftar, ini yang dikatakan zikir alif atau zikir batinnya alif. Nah ini sering disampaikan seperti itu oleh umat-umat tasawuf rata-rata ya. Nah, tapi insya Allah ini kita merujuk kembali kepada riwayatnya dulu. Kenapa saya bilang jangan hanya kita punya ilmu tanpa riwayat, ini kesesatannya akan nyata sekali. Kenapa sesat? Karena kita tidak punya pengalaman di dalam menjalankan ilmu.
akal akan mengambil alih, nafsu akan mengambil alih, kemudaratan sudah di depan mata. Ini ya akibat kalau kajian tidak turun dahulu. Kalau kajian tidak turun dahulu, hanya ilmu yang langsung turun, maka dikatakan manusia itu akan mengalami kesesatan yang nyata. Para hadirin, para kaum muslimin lawan muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah menaklukkan daripada kebatilan alam dalam diri kita, kita harus ingat kembali memperlakukan alam itu dengan kasih dan sayang. Laksanakan hubungan Rahmani Rahim, hubungan kasih dan sayang tadi, bahwasanya kita di dalam lamunan batinnya Allah. Kalau wujud batinnya Allah itu jadi lamunan diri, sambung rasa antara diri dengan alam, maka inilah kenikmatan yang luar biasa yang dikatakan dunia hasanah. Tapi kalau kita dengan alam ini belum sambung rasa, disinilah tantangan demi tantangan selalu hadir di dalam keindahan hidup kita. Para jemaah hadirin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangan hanya kita bisa mengatakan tingkat aftar alif nyata pada diri wujud jasad dengan sifat nur kasiyah, tetapi kita juga harus mentajalikan, harus bertajali kepada kodrat tersebut. Bagaimana caranya? Bertajalinya batin itu ke dalam diri sehingga kodrat dan derajatnya merasuk kepada sekalian alam, meliputi sekalian wujud. Insyaallah para hadirin, para jemaah, para hamba Allah yang dirahmati Allah, kalau kita pernah mengkaji wujud batin daripada Khabir bernama An pada di atas, In pada di depan, dan Un pada sifat di bawah. Nah, dalam kodrat pemanggilan tadi, wujud batin mutlaknya Allah yang dinamakan Kabir ada pada lapisan di depan dan di samping kiri kananmu semua, di atas dan di bawah. Dalam arti apa? Ialah itulah wujudnya, adanya dia. Tetapi dalam rangka mentadabur kajian ini, bagaimana kita mengadakan takarubnya, jadi dari alam batin kabir yang mawujud pada langit dan bumi tadi, itu batin kabir atau dinamakan An. Nah, setelah kita naikkan tajalinya, yaitu sir, batin rahasia diri kita, itu kita naikkan kembali kepada wujud An yang ada dalam batin kabir dengan kalam la, ya. Setelah naik sampai di atas la ini lam alif atau dikatakan kodrat sir daripada batin kabir. La ilaha. Nah, ilaha ini nyata jatuhnya di bahu kanan mewakili sebatang tubuh. La ilaha jatuh kepada sebatang tubuh. Laha itu nyata artinya. La lam alif batin kabir. La ilaha. Nah, sampai kepada wujud bahu kanan mewakili jasad. Ilah menuju wujud daripada batin billah di dalam kolbi, menuju wujud batin billah di dalam kolbi atau batinnya Allah. La ilaha ilah Allah.
Di saat kita menaikkan zatnya, zat batin itu dinaikkan, batin itu dinaikkan ke atas, meliputi sekalian alam. Dia sampai ke ubun-ubun, sampai ke pori-pori semua zat daripada batin tersebut. Nah, dalam hal ini barulah kita membaca illallah, baru kita membaca Al-Fatihah. Mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, itu 7 kali. Baru kita menyampaikan ya kabir ya jabar ya ujud ya maujudun, ya kabir ya jabar ya ujubu ya maujudun, ya ujud ya maujudun, ya ujud ya maujudun. Ingat. Nah, ihdinas siratal mustaqim, terus sampai amin. Dari batin tidak kelihatan dalam marifat yang masuk ke dalam kodrat nyata dan masuk ke qalbi menemui bilah dan maujud nyata. Daripada wujud kita belum ada selama ini, maka proses dari aftar inilah yang mengatakan aku dinyatakan untuk menyembah. Inilah kodrat tajalli daripada sifat daripada tazakurnya. Bagaimana kita mengapresiasi daripada perjalanan batinnya Allah tadi, mulai la ilaha illa Allah. Nah, naiklah dia ke makni menyebarkan batin itu ke seluruh rongga diri, termasuk 7 sifat asma sifatnya Allah dan 7 husnanya, dan termasuk kepada maujud makomnya batin, zat dan nur. Maka nyatalah, coba kalau dahulu la ilaha illallah akan kulitku, kata Adam, itu belum kelihatan. Ilaha akan dagingku juga tidak bisa dilihat. Illallah akan kurat, sama. Allahu Allah akan tulangku, sama, juga tidak bisa dilihat. Tetapi setelah didatangkan batin nyata atau batin mutlak ke dalam diri, barulah maujud Adam dengan sirah nyatanya. Inilah yang dikatakan nur kasiyah. Ya, nur kasiyahnya Adam itu, inilah sifat alif aftar bagi diri kita. Barulah ada penampakan daripada jasad. Jadi dengan terjalinya basmalah mewujudkan sebuah aftar nur kasiyah, maka nyatalah jasad dilihat oleh kasat mata yang berasal dari kodrat batin. Nur zat batin di dalam ada 12. Syahadat sebagai lembaga jasad, berwajahnya Allah dalam kodrat dan berkodratnya jasad pada Muhammad. Semua tidak ada yang bisa dilihat. Tapi alhamdulillah, dengan kekuasaannya Allah, dengan batin kabir yang maujud di dalam sifat aftar tadi, maka dikatakanlah assalam wa intil salam wa humultil salam wa qodratul salam. Semua itu diselamatkan. Maka maujudlah aftar di dalam tugas menyembah. Nah, jadi kalau kita sering-sering menghadirkan batin yang dikatakan aftar tadi, batin kabir dalam aftar ini, maka kalau kita melaksanakan dalam masa duduk bertakarub, dalam duduk uzlah, biasanya kita akan mengalami getaran, 4 getaran seperti awalnya kodrat daripada air, api, angin dan tanah.
ada rasa berat, ada rasa hawa panas dan dingin sesuai dengan kodrat yang 4 itu. Nah, begitu sudah maujud, buka mata, inilah hasil daripada kodrat yang tidak nyata, sesungguhnya adalah nyata. Inilah yang dikatakan Nur Qadim, Allah Qadim. Jadi setelah kita selesai baca Al-Fatihah, ditutup dengan Nur Qadim, Allah Karim. Wujudnya nyata, maka nyatalah aku. Dari wujud yang tidak nyata, maka nyatalah wujud itu. Nah gitu. Jadi kalau sudah pasti seperti itu, ini yang dikatakan kadim. Itu yang boleh dikadimkan, insyaallah. Jadi para hadirin dan jamaah, kalau kita sudah bisa menghadirkan la ilaha illallah Allah, nah kita akan melihat bagaimana alif abtar itu berdiri dari batin kita, dia berdiri dan dia kita buka nur kasiyahnya mawujud menjadi jasad. Inilah tempat takluknya sekalian alam kepada diri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dirikanlah batin hamdu itu yang dikatakan kabir alamin, dirikanlah, karena itu kodrat Tuhan dari sekalian alam. Maka harus hati-hati di dalam menjalankan hubungan dengan alam. Jangan menghina mereka, jangan mencerca mereka, karena kamu memakai kodrat Allah dalam menghadapi. Berkesinambunganlah kita dengan batin dan ngebatin dengan alam dalam rangka sambung rasa, baik terhadap isinya semua alam yang ada. Alhamdulillah para jemaah, kalau kita sudah bisa menikmati kodrat-kodrat seperti alif nyata dalam diri dengan zikir alif ini, insya Allah alam akan melaksanakan perkasihan. Bagaimana dia berkasih sayang dengan diri kita, maka kita terima dengan rahmat dan hidayahnya Allah. Sesungguhnya mereka sangat memuliakanmu, jangan kamu menghina mereka dengan perbuatanmu. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Dirikanlah zikir alif ini sebagai kodrat yang mutlak dalam bentuk aktarnya Allah dalam alif yang nyata. Insya Allah engkaulah mawujud alif yang nyata itu, dan jalankan, bukan hanya sekedar pengakuan. Ingat, tidak ada bukti pengakuan, maka tidak ada bukti kebenaran untuk dirimu. Baik para hadirin dan jamaah sekalian, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.